Pembacaan dari Nubuat Yesaya. Seorang perawan akan mengandung. Pada suatu ketika Tuhan bersabda kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, entah di alam maut, di bawah bumi, entah di langit." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak akan memohon, aku tidak akan mencobai Tuhan." Lalu Yesaya berkata, "Dengarkanlah, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu menyusahkan orang, maka Allahku kamu susahkan juga. Dan sebab itu Tuhan sendiri akan memberi suatu tanda. Demikianlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Immanuel." Artinya Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku menghadap siap melakukan kehendak-Mu. Engkau tidak berkenan akan kurban sembelian dan sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan penghapus dosa tidak Kau tuntut. Lalu aku datang dan berkata, "Sungguh aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Allahku. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan, keselamatan-Mu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah besar. Bacaan yang kedua, pembacaan dari surat kepada jemaat Ibrani. Kini aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Aku, ya Allah, saudara-saudara, tak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Maka ketika memasuki dunia, Kristus berkata, "Kurban dan persembahan tak Kau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kurban bakar dan kurban pepulih pun tak berkenan di hati-Mu." Maka aku berkata, "Kini aku datang melaksanakan kehendak-Mu, ya Allahku." Seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Pertama-tama ia berkata, "Kurban dan persembahan serta kurban bakaran tak Kau kehendaki dan tak Kau
sukakan. Biarlah entah Allah mempersembahkan menurut hukum. Kemudian ia berkata, kini aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allahku. Yang pertama disingkirkannya untuk menegakkan yang kedua. Maka karena kehendak Allah itu, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya untuk korban tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja. Sang Sabda telah menjelma dan tinggal di antara kita, dan kita melihat Dia dalam kemuliaannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nubuatan para nabi setelah sekian abad berikutnya tergenapi melalui peristiwa kehadiran
atau kunjungan malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Maria menjadi sosok perempuan yang sungguh luar biasa, mengubah sejarah keselamatan manusia. Manusia yang berada dalam tampuk pemerintahan kuasa dosa, akhirnya diangkat menjadi anak-anak Allah kembali, yaitu dilahirkan secara rohani dalam Kristus. Maka Yesus yang menjadi buah dari kerahiman Allah melalui perantaraan Bunda Maria yang menjadi Allah manusia. Keilahian, kemanusiaan, dan seluruh rangkaian perjalanan panjang mulai dari nubuatan Nabi Yesaya yang pada pemerintahan Raja Ahaz tergenapi, dan juga dalam surat kepada orang Ibrani. Di situ dengan sangat jelas bagaimana peran Bunda Maria ditunjukkan, yaitu dalam diri Kristus sebagai pemenuhan janji keselamatan yang telah dijanjikan. Semoga dalam masa Prapaskah, persiapan untuk menyambut kebangkitan Kristus ini, kita pun semua dibangkitkan dari kedosaan kita dan dibawa pada rahmat keselamatan sesuai dengan peran Bunda Maria yang juga luar biasa, sebagaimana yang boleh kita juga teladani ialah dia sebagai hamba Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi ketika semua hal dalam hidup ini kita serahkan dalam penyelenggaraan Sang Ilahi. Tuhan berkati kita semuanya.